Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak, Thalib wa Thalibah Al-Madrasatus Sanawiyah Al-Hukumiyah Pematang Siantar, anak-anak Bapak, siswa, siswi MTSN Kota Pematang Siantar. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Masih kita membahas pelajaran yang pertama dengan tema ataupun materinya At-Ta'rifu bin Nafsi. Jadi dia At-Ta'rifu bin Nafsi, masih memperkenalkan diri kita atau perkenalan diri. Nah, berhubungan dengan At-Ta'rifu bin Nafsi kali ini, pada minggu yang lalu sudah Bapak sampaikan apa itu domir, yaitu kata ganti dalam bahasa Arab. Kata ganti orang yang pertama ana, saya. Kata ganti orang yang kedua anta, kalau dia domirnya muzakkar atau laki-laki. Atau anti kalau domirnya muannas, berhubungan dengan kata ganti perempuan, yaitu kata ganti orang yang kedua. Dan yang ketiga adalah kata ganti orang yang ketiga huwa, dia kalau dia laki-laki, hiya kalau dia perempuan. Nah, ayo Thalib wa Thalibah, anak-anak Bapak sekaliannya, pada kali ini Bapak akan menyampaikan masih berhubungan dengan At-Ta'rifu bin Nafsi. Kalau orang berkenalan tersebut tentu ada yang ditanyakan. Maka berhubungan dengan yang ditanyakan tersebut dalam kalimat, dalam bahasa Arab ini disebut dengan kalimatul istifham. Nih, atau kata tanya. Kalimatul istifham, kata tanya. Nah, dalam kalimat, dalam perkenalan kita kali ini Bapak sampaikan, kata tanya ataupun istifham itu ada yang pertama Bapak perkenalkan man. Man itu artinya siapa? Siapa man? Nah, man ini dipergunakan kalau menanyakan tentang manusia, al-akil dalam bahasa Arabnya, berhubungan dengan manusia. Maka dipakailah kata tanya man. Istifham, kalimatul istifhamnya adalah man, siapa? Ingat, kalau yang kita tanyakan itu manusia, apakah kita menanyakan namanya, menanyakan alamatnya, atau berhubungan dengan manusia? Maka kita pakaikan man. Atau berhubungan tadi dengan domirnya, ya, domirnya. Yang kedua, ada kata tanya istifham apa, ma, apa, ma, apa, dipakaikan kalau menanyakan benda selain manusia. Benda selain manusia. Contohnya, meja itu benda. Maka kita tanyakan, apa ini? Ini sebuah meja. Apa ini? Ini sebuah meja. Kalau yang kita tanyakan itu, ingat, adalah benda. Benda selain manusia. Nah, baik, Bapak ulangi sekali lagi. Kita buat contohnya. Man haza, siapa ini? Man haza, siapa ini? Kita menanyakan karena dia seorang murid laki-laki, kita buat jawabannya haza talibun. Haza talibun. Bapak ulangi.
Man haza, haza tolibun. Kalau yang kita tanya seorang siswi atau murid perempuan, maka kita pakaikan man hazihi, man hazihi, hazihi tolibatun, hazihi tolibatun. Ini seorang siswi atau murid perempuan. Yang kedua, kita pakaikan contohnya ma. Kita menanyakan benda. Contoh ini sebuah pulpen. Maka kita pakaikan ma. Kita menanyakan apa ini? Yang menjawab, yang kita tanyakan menjawab, ya, haza kolamun. Pertanyaan apa kita buat? Pertanyaan kita buat man haza, maaf, mahaza, mahaza, haza kolamun, haza kolamun, haza kolamun. Ini sebuah pulpen. Ini sebuah pulpen. Jadi sekali lagi. Mahaza, kita tanyakan buku ini. Mahaza, haza kitabun. Haza kitabun. Kalau bendanya muannas atau perempuan, contoh tas. Tas itu dituliskan bentuknya muannas, artinya secara perempuan. Kenapa? Karena tas dalam bahasa Arab haqibatun. Haqibatun. Kita tanyakan, ada sebuah tas di depan kita. Kita tanyakan, ma hazihi, ma hazihi, hazihi haqibatun. Hazihi haqibatun. Maka ingat sekali lagi, istifham, kata tanya dalam bahasa Arab kita pakaikan pada perkenalan. Pada pelajaran yang pertama ini ada tadi man, ya, ada tadi man. Ini yang pertama man. Kalau yang ditanyakan itu berhubungan dengan manusia. Ada ma kalau yang ditanyakan itu benda selain manusia. Nah, benda selain manusia. Itu yang pertama Bapak sampaikan. Yaitu tadi yang pertama kata tanya ataupun kalimatul istifham. Nah yang kedua, dalam pembelajaran kita masih berhubungan dengan at-ta'rifu bin nafsi. Ada Bapak sampaikan dulu yaitu ismul isyarah. Ismul isyarah. Apa ismul isyarah itu atau isim isyarah itu? Adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Suatu benda atau manusia kita tunjuki dengan memakai kalimat tanya, kita pakaikan adalah ismul isyarahnya. Nah, ismul isyarah dalam bahasa Arab itu ada tergantung jauh dekatnya sesuatu yang kita tunjuk. Kalau dia dekat, kita pakaikan haza dan hazihi. Haza dan hazihi. Ini, ya, ini bendanya dekat, manusianya dekat, kita pakaikan ini. Kata tunjuk dekatnya ini. Cuman dia dibedakan. Kalau haza, manusia yang kita tunjuk atau benda yang kita tunjuk, jenisnya adalah muzakkar atau laki-laki. Bapak buat singkat dengan LK. LK ini adalah laki-laki. Haza, kalau benda ataupun manusianya jenisnya muzakkar atau laki-laki. Yang kedua ada dipakaikan hazihi. Kalau manusia
atau bendanya masih dekat, cuma jenisnya muannas atau perempuan. Secara kalimat, secara jenis kelamin, dia perempuan. Dia kalau kita menunjukkan yang dekat, kita pakai hazihi atau ini. Kalau yang kita tunjuk itu muannas. Nah, apa contohnya? Sekali lagi kita buat contoh haza. Nah, karena buku tadi ini tadi dia muzakkar, kita pakaikan haza kitabun. Haza kitabun. Atau seorang siswa laki-laki. Haza talibun. Haza talibun. Kalau dia muannas, contoh tas tadi, tas itu penulisannya muannas, kita buat contoh kalimatnya hazihi hakibatun. Hazihi hakibatun. Kemudian kalau benda atau manusianya jauh, kita pakaikan adalah zalika dengan tilka. Zalika kalau benda atau manusianya jauh, itu ya muzakkar. Sedangkan tilka kalau bendanya atau manusianya jauh. Nah, contoh, pulpen ini jauh. Nah, kita lemparkan dalam suatu tempat, jaraknya jauh dengan kita. Kita ingin mengungkapkan, memakai kata itu sebuah pulpen. Itu sebuah pulpen. Maka kita pakai adalah zalika qalamun. Zalika qalamun atau zalika qalam. Itu sebuah pulpen. Kalau dia jauh, muannas penulisannya atau bendanya muannas, hakibatun. Tas, sebuah tas. Tasnya jauh dari kita jaraknya. Maka kita pakai, kalau ingin kita mengungkapkannya, itu sebuah tas. Itu sebuah tas. Nah, kita pakai tilka hakibatun. Tilka hakibatun atau tilka hakibah. Tilka hakibah. Nah, ini yang kedua. Nah, sekarang perlu kita catat, kita tegaskan sekali lagi. Apa perbedaan antara muzakkar dan muannas secara penulisan ataupun tandanya dalam sebuah kalimat? Nah, dalam bahasa Arab ini dia. Nah, ini muzakkar. Muzakkar ini adalah penulisannya laki-laki. Sedangkan muannas ini adalah penulisannya perempuan. Nah, di dalam kalimat secara umum, kalau muannas itu di ujungnya dalam kata ada ta marbutoh. Ini dia bedanya. Nah, ini dia bedanya. Ada ta yang bulat. Nih. Ta yang bulat di akhir katanya. Contoh, kalau dia laki-laki, si Hamid, cukup dituliskan Hamid. Ta marbutohnya tidak ada. Si Hamid. Tapi kalau dia perempuan, namanya si Hamidah, maka dibuat ta marbutoh. Hamidatu atau Hamidah. Maka dalam umumnya penulisan nama orang itu ketika diindonesiakan, nama perempuan itu bunyi akhir bunyi H yang mati atau huruf H yang mati. Kalau dia laki-laki muzakkar namanya si Farid. Kalau dia muannas perempuan namanya si Faridah. Makanya perempuan itu sering secara umum ditandai dengan ta marbutoh. Maka dalam benda juga demikian. Hakibah atau hakibatun, tas. Madrasatun, sekolah. Madrasatun,
sekolah. Nafizatun, jendela. Ini disebut dengan muannas. Nah, contoh di bawah. Kolamun, pulpen, dia digolongkan muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada kamar butohnya. Atau tayang bulatnya di akhir tidak ada. Tas, haqibatun, ada tamar butohnya, maka dia digolongkan dengan muannas. Ya, dia digolongkan dengan muannas. Maka kita simpulkan, baik yang namanya tadi domir itu harus diselaraskan dengan muzakkar dan muannas. Penulisannya laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ismul isyarah, kata tanya, juga kita perhatikan, ya, kita perhatikan apakah juga dia manusia, ya, atau sebuah benda. Kemudian yang ketiga, tadi istifham, kata tanya istifham. Ada man kalau yang ditanyakan manusia, ada ma kalau yang ditanyakan selain manusia ataupun benda. Kemudian ismul isyarah juga, kata tunjuk gitu kita perhatikan, muzakkar muannasnya. Yang kita tunjuk laki-laki berbeda hunjukannya, muannas atau perempuan yang kita tanya berbeda secara hunjukannya. Baik, mungkin sebagai pembelajaran kita pada kali ini, ya, sudah Bapak sampaikan tadi kata tanya dalam bahasa Arab, kemudian isim isyarah ataupun kata tunjuk dalam bahasa Arab. Nah, sebagai untuk latihan kita, tolong pilihlah jawaban yang benar. Ya, pilihlah jawaban yang benar pada kalimat yang berikut ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, ini soalnya. Ini soalnya ya. 1 sampai 6. 1 sampai 6 bagian alif ini. Bagian alif ini dia dari sini kemari. Jawaban sudah ada. Kamu pilihlah mana kata yang tepat. Mana kata yang tepat. Jawabannya yang tepat, ya, kamu masukkan dalam titik-titik pada soal 6 soal ini. Baik, sekali lagi biar jelas. Jangan lupa kirimkan ke WA Bapak kepada anak-anakku sekaliannya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan antum semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal liqa, ma'assalama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.